Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita Kudang Ising Res seri Katalunya. dan Mugello. Seri Katalunya dulu. Katalunya sprint race. Langsung aja dua-duanya. Langsung dua-duanya di sprint, hampir sesuai prediksi gua di Iya. seri sebelumnya. Iya. Oke? Aman ya? Benar. Hampir, Espargaro, Marquez dan Acosta. Hampir. Ya, Tapi ya sebagian besar. Benar. bisa. Gue mengakui itu. Oke. Sprint oke. Race gagal total. Kalau race ya, prediksi gue yang benar itu. Prediksi Cuma lo salah yang satu. Ya. Pecco, Martin, Marquez. Kemarin gue naruhnya tuh Vinales. Boleh juga. Karena menurut gue pas di sprint itu ya bisa dibilang Pecco apes lah. Kalau dia nggak apes, ya bayangin last lap. Jatuh di T5. Ya, kurang apes apa coba? Itulah Pecco, Mr. Inconsistent. Untuk sprint ya, gue akuin itu. Iya. Di race juga kadang-kadang gak separah di sprint Tapi seenggaknya di race dia bales kan. Dia ngebuktiin, bukan bales, ngebuktiin kalau dia emang ke satu gitu. Betul. Bener gak? Padahal udah ngegap ya sama Jorge Martin. Oh iya. Dan yang kerennya itu dia bisa fight. Betul. Dia bisa manage ban bagus. Sempat kesusul juga berapa pembalap. Tapi endingnya tuh perfect tuh. Ya 3 kali juara dunia gak bohong lah. Ya. Udah mulai ngambil pengalaman tipis-tipis aja. Di Katalunya ini cukup bagus menurut gua performanya ya. Bukan Cukup. all in musim ini. Untuk kemarin seri Katalunya itu cukup bagus lah menurut gua. Layaknya seorang Jurdun 3 kali ya seperti itu. Cukup bukan berarti baik ya. Di Katalunya itu ya. Baiknya itu kenapa? Ya sprint. Oh iya, makanya gue bilang cukup bagus kan. Karena di sprint dia ya bisa dibilang kurang beruntung dan faktor lain lah. Ya boleh lah. Boleh. Ya mungkin bisa dibilang 2 seri ini Pecco lagi di Atas angin. Siap. Apalagi Mugello ya. Oh Mugello gak usah ditanya. Rock and roll. Wah kalau Mugello waktu itu gue udah bilang kan, pembalap Itali ya yang gue maksud si Pecco ya. Nah, Pasti bakalan superior dia di sana. pasti superior. Tapi kalau di Mugello bintangnya bukan Pecco menurut gua. Terus siapa? Enea Bastianini. Karena dia struggle di awal tapi endingnya manis ya. Betul. Last lap nyusul duo Spaniard. Ya. Last lap bisa-bisanya dia nyusul dua Spaniard. Untuk Mugello ya, the real Enea itu ya hanya di Mugello sampai seri ini ya. Betul. Skillnya Enea itu kelihatannya ya di Mugello kemarin gitu. Nah, mungkin efek main di kandang juga kali ya. Ya mungkin karena ya. Udah familiar dengan track dan atmosfernya. Betul. Ngomongin 2 seri kemarin sih tetap Mr. Konsisten, the one and only. Siapa? Menurut gua. Ya. Sang juara dunia 8 kali. Wow. Share your opinion. Always. Faktornya apa aja tuh? Ya, tidak lain dan tidak bukan pengalaman juara dunia 8 kali. Berbicara. Menurut lu bagaimana lagi? Di 2 seri ini ya? 2 seri ini. Katalunya dan Mugello. Ya bisa gue
opini gue sih cukup lah. Cukup. Hanya cukup ya. Tidak membuktikan kalau dia juara dunia 8 kali. Maksud lu juara dunia 8 kali, baru masuk Ducati tahun ini, terus performanya kemarin bagus, terus lu menuntut hal lebih dari itu gitu. Maksud lu nggak ngebukti apa? Belum cukup ngebuktiin kalau dia emang jago gitu. Iya, bagi lu cukup. Bagi gue sih masih cukup ya. Sayangnya pendapat gua diaminkan dengan Factory Ducati. Hanya dengan 7 seri langsung ke tim pabrikan menemani Peko hingga 2026. Balik lagi, kalau menurut gua mungkin bisa dibilang ini paket lengkap kali ya. Nggak cuma skill yang dilihat gitu. Seorang Jordan 8 kali ini marketingnya bagus, Oh, iya itu jelas. fansnya banyak. Oh itu jelas. Mendatangkan banyak duit. Jadi kalau misalnya lu bilang terjawab dengan dia dapat seat factory ini ya, gua nggak bisa memungkiri karena memang udah kontrak jadi kan. Betul. Tapi opini gue tetap, menurut gue dia nggak layak untuk seat factory ini. Menurut lu tidak layak? Menarik sekali. Menurut gue nggak layak. Menurut lu memang siapa yang layak? Jorge Martin. Jorge Martin. Alasannya? Kalau gue ngeliatnya lebih ke pengabdian dia di Ducati ini udah 4 tahun gitu. Seperti tidak dihargai. Bukan. Menurut gue 4 tahun itu cukup untuk menunjukkan skill dia itu mampu untuk bersaing juara dunia gitu. Tapi ada minusnya. Dia tidak punya sisi marketing. Nah, oke lah. Dari segi marketing dan fans mungkin nggak sebanyak Jordan 8 kali. Itu nggak bisa dipungkiri. Kalau gue melihatnya lebih ke Ducati ini ya nggak fair aja. Kalau memang harus full paket kayak Jordan 8 kali ya nggak ada yang bisa nyaingin lah. Terus kenapa dari dulu ada sistem kader dia yang harus pengabdian lama, nunjukin skill dulu, terus buat apa? Rugi dong. Ya balik lagi. Seorang Marquez TRS Plus tidak bisa dibohongi. Entertain dapat, jago, ya. Sayang untuk seorang Marc Marquez dibuang begitu saja oleh Ducati. Ya kenyataannya memang seperti itu sih. Cuma opini gue tetap, gue semenjak keputusan mereka ngambil Marquez itu gue jadi nggak respect sama pabrikan Ducatinya gitu. Karena ibaratnya kayak mereka menggaung-gaungkan dari awal harus kader, harus dari bawah dulu. Terus karena ibaratnya sekarang dia dapat durian mateng bukan durian runtuh, jadi semua terlupakan gitu. Demi uang apapun dilakukan. Ya balik lagi ya, semua Bisnis. bisnis ya. Ini tuh bisnis, bukan hanya sekedar balapan, tapi ini bisnis. Percuma juga lu rekrut Jorge Martin. Gak ada sisi bisnisnya. Jadi menurut lu Ducati milih Marquez ini udah pas, udah cocok gitu? Cocok, sangat pas. Cocok, sangat pas lah. Juara dunia dapat, marketing dapat, duit dapat, semua happy, semua senang. Walaupun mengorbankan dua pembalap bertalenta dan masih muda. Seperti Martin dan siapa? Enea? Enea masanya sudah habis. Martin kalau dia ke factory dia akan bikin masalah untuk Lenovo. Jadi lebih baik Marc Marquez. Jadi lo mengesampingkan
seorang Jorge Martin yang talentanya ke depannya bakal lebih jago gitu. Dan lebih cocok di pabrikan lain bukan di Ducati gitu. Di Ducati dia terbukti jago, tapi di pabrikan lain dia harus membuktikan itu dulu. Kita lihat saja nanti. Kalau dia makanya gue bilang kalau dia di Ducati Lenovo, dia akan menciptakan masalah baru untuk di tim pabrikan Ducati. Kalau Menurut lu emang Marquez nggak akan bikin masalah? musim pertama enggak, aman-aman aja, manut-manut aja. Dia hanya dari sisi entertainnya aja. Mungkin ya ngerecokin Peko, sudah pasti. Tapi itu bagian dari entertain. Kalau beda cerita kalau itu Martin. Dia cuma ngacoin doang, entertainnya nggak ada. Duitnya nggak ada untuk Ducati. Entertainnya dapat. Tapi orang lebih menunggu Marc Marquez daripada seorang Jorge Martin. Jadi kesimpulannya lo Gue sejalan dengan pemikiran petinggi Ducati. Sangat pas, sangat cocok. Dua juara dunia pada masanya bersatu. Oke. Menurut lu Jorge Martin di Aprilia gimana, Le? Ada orang dalamnya tuh, Pak RT. Opini gue untuk Jorge Martin di Aprilia, Apakah semenakutkan dia di Pramac? akan bersinar menurut gue. Menurut gua sih bersinar di trek tertentu, tidak untuk di semua trek seperti dia di Pramac. Berapa yakin lu dia akan bersinar? Seberapa yakin? Apakah seperti di Pramac dia akan bersinar terus di setiap seri, sekonsisten itukah? Oh iya. Kalau Iya. untuk konsistennya iya. Konsisten, podium. Ya. Dan adaptasinya menurut gua nggak akan selama dia di Ducati. Kan di Ducati dia kurang lebih 2 atau 3 tahun ya. Baru dia menunjukkan tajinya. Baru dia perform gitu. Betul. Menurut gua di Aprilia ini Gak butuh waktu lama. satu musim adaptasi, musim kedua bisa konsisten podium. Karena 2027 udah ganti regulasi kan. Betul. Nah menurut gua 2 musim terakhir sebelum regulasi baru ini ya bisa. Walaupun kalau untuk Jordan Enggak. berat ya. Karena saingannya juga. Marc Marquez. Nah itu balik lagi ke situ. Kan ini Ducati Cup, bukan MotoGP. Ini bukan Ducati Cup, Blay. Ini sudah beda judul. Sekarang GP24 lawan GP23. Orang bilang ini bukan Ducati Cup lagi. GP24 lawan GP23. Ya gue sebagai penonton ya kecewa lah. Karena Marquez yang diambil. Enggak, lebih ke berharapnya ya gue menantikan tahun 2027 aja deh. Dengan regulasi baru. Ya karena 2 musim ini dan 2 musim ke depan pasti membosankan menurut gue. Gue sebagai fansnya MotoGP ya membosankan aja. Akan terjadi saingan Peko dengan Marquez only. Menurut gue ya. Malah bisa dibilang ya MotoGP ke depan ini sampai sebelum 2027 ini ya hanya untuk Marquez. Atau Peko Bagnaia. Gak yakin gue. Gak yakin. Karena ya ibaratnya yang lu bilang kan, seorang Jordan 8 kali, skillnya gak usah ditanya lagi. Iya. Dan dapat motornya pun yang paling kenceng sampai saat ini. Terus di mana letak serunya? Letak serunya balik lagi seperti dia di Honda dulu. Jadi dia bisa mengentertain orang dengan betul prestasinya dia. Betul. Ya apa bedanya dengan F1 yang Verstappen terus gitu? Sama aja kan, jadi membosankan menurut gua. Mungkin menurut lu membosankan, tapi tidak dengan faktanya. Banyak orang yang ingin sebelum pensiun Marc Marquez meraih gelar terakhir, menyamakan rekornya dengan seorang Valentino Rossi. Gue bisa bilang, apakah ini settingan? Kalau untuk settingan no comment deh gue. Tapi ini pesan gue untuk fansnya Marquez ya, selamat menikmati aja. Menikmati. Karena
Ya ini loh yang lu tunggu semua kan. Dia bisa berjaya lagi ya mungkin ini masanya balik lagi. Itu aja sih. Jadi biar kalau kalah nggak ada alasan lagi ya. Ya, Nggak ada GP24 versus GP23 lagi alasannya ya. ya intinya ya karena fans dia termasuk yang terbanyak, ya selamat menikmati aja karena ini yang mereka mau kan. Betul. Dan untuk fans Peko ya hati-hati aja. King is coming. Ya, gue lebih menempatkannya sebagai fans MotoGP pada umumnya ya, yang nggak membela salah satu pembalap dan hanya untuk menonton balapannya ya menurut gue jadi membosankan ke depannya. Ya kita lihat nanti seberapa membosankan balapan MotoGP sampai 2026. Ya, mari kita tunggu. Sebelum kita tutup prediksi seat deh. Prediksi seat nih. Apa Para nih? jagoan-jagoannya udah mulai menempati. Tapi masih banyak juga yang Ya. kosong. Menurut lo Ducati full, KTM full, Aprilia 1 Aprilia dulu siapa nih menurut lo? Finalis kah? still finalis. Menurut gue Bezzecchi. Bezzecchi. Ya, Bastian ini Bastian ini kan KTM ya. Tech 3. KTM Tech 3 Ya. bersama dengan Ya kita lihat aja. Oke, Pramac. Kalau Pramac Fermin Aldege. no. 2 seat kosong loh. Pramac pindah ke Yamaha. Oke. Fermin ditaruh di antara VR46 atau Gresini. Prediksi gue sih Gresini. Prediksi lu Gresini, prediksi gua Gresini juga. VR46 VR46 Franco Morbidelli. dan Digian Antonio. Bezzecchi-nya mental ya, Aprilia ya. Ya, itu Bersama prediksi gua ya. dengan Jorge Martin ya. Ya, finalisnya kemana menurut lu? Honda Ya, prediksi bersama gua dengan dia Marini. bersama Luca Marini. Yamaha Fabio dan Rins masih itulah terakhir prediksi sotoy dari kita. Sampai jumpa di seri-seri selanjutnya. Terima kasih sudah Terima kasih. mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.